Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Winan Jabir dengan NPM 0227241198. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya penting banget tapi seiring dianggap rumit. Tenang, aku bakal jelasin dengan bahasa yang santai, pelan-pelan, dan gampang dipahami. Kita bakal ngobrol tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kenapa penting? Karena perbankan syariah ini nggak cuma soal bank yang nggak pakai riba, tapi juga tentang sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sehat. Dan ini tuh berkembang banget di Indonesia. Sekarang gini, kita hidup di zaman dimana semua hal udah serba digital dan serba cepat. Setiap hari kita bakal pakai layanan keuangan, entah itu buat nabung, transfer, bayar belanjaan, sampai investasi kecil-kecilan. Nah, ternyata dunia keuangan itu luas banget, dan salah satu bagian yang lagi naik daun adalah keuangan syariah. Banyak orang yang baru sadar kalau sistem ini tuh punya kelebihan yang bukan cuma soal halal aja, tapi juga tentang rasa aman, keadilan, dan kesehatan ekonomi jangka panjang. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita bahas tantangan dan peluang, kita harus paham dulu nih, apa itu perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah itu bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam, kayak larangan riba, nggak boleh transaksi yang merugikan salah satu pihak, dan harus transparan. Bank ini pakai konsep bagi hasil buat pembiayaan. Indonesia sendiri mulai punya bank syariah sejak berdirinya Bank Muamalat tahun 1992. Nah, dari situ perbankan syariah makin lama makin besar. Sampai sekarang sudah banyak banget bank yang punya unit syariah atau bahkan full syariah. Contohnya kayak gini, kalau kamu punya usaha kecil terus minjam modal ke bank syariah, kamu gak dibebani bunga, tapi tiap bulan tapi kamu bayar sesuai keuntungan usaha kamu. Jadi kalau lagi untung besar, kontribusi besar. Kalau usahamu lagi sepi, kontribusinya kecil, lebih fleksibel dan adil kan? Nah, perbankan syariah di Indonesia sendiri mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Itu jadi tonggak awal banget perkembangan syariah di negara kita. Setelah itu, satu persatu bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah, sampai akhirnya ada bank yang benar-benar penuh syariah. Misalnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Panin Syariah, Bank Aceh Syariah, dan lain-lain. Dan yang menarik, perkembangannya itu gak cuma dari sisi jumlah bank, tapi juga produknya. Sekarang bank syariah sudah punya produk. Yang pertama, tabungan syariah. Yang kedua, pembiayaan rumah. Yang ketiga, pembiayaan kendaraan. Yang keempat, modal berbasis syariah. Yang kelima, deposito mudharabah sampai investasi syariah. Jadi, kalau dulu orang mikir bank syariah cuma buat orang-orang tertentu, sekarang mindset itu berubah total. Siapa saja bisa pakai bank syariah karena fungsinya sama kayak bank biasa, cuma bedanya di prinsip dan cara kerjanya. Dan yang paling penting, bank syariah bukan cuma untuk muslim aja. Banyak juga nasabah non-muslim yang pakai bank syariah karena mereka suka sistem keadilannya, transparannya, dan nggak terkait bunga. Intinya, perbankan syariah itu hadir bukan cuma sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan sistem keuangan yang lebih etis, lebih sehat, dan cocok buat masyarakat modern. Sekarang kita bahas dulu bagian yang beratnya, yaitu tantangan. Yang pertama, tantangan regulasi.
regulasi atau aturan itu sering berubah-ubah. Bank syariah harus ikut aturan perbankan ditambah aturan syariah. Jadi, kalau mau bikin produk baru, prosesnya panjang. Harus disetujui regulator, harus disetujui Dewan Syariah. Bagus sih, tapi bikin produk syariah jadi agak lama keluar dibanding bank konvensional. Yang kedua, literasi masyarakat rendah. Masih banyak orang yang belum paham apa itu bank syariah. Nah, bahkan ada yang mikir bank syariah itu cuma bank biasa, tapi logonya hijau. Masih banyak yang bilang, lah sama aja, bedanya apa? Padahal konsepnya beda jauh. Karena kurangnya pemahaman, orang jadi nggak tertarik pindah ke bank syariah. Yang ketiga, persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional udah jauh lebih dulu berkembang. Mereka punya cabang lebih banyak, teknologi lebih lengkap, modal lebih besar, marketing lebih agresif. Bank syariah jadi harus kerja 2 kali lebih keras buat mengejar ketinggalan. Yang keempat, keterbatasan SDM. Sumber daya manusia ahli syariah itu masih kurang. Gak banyak orang yang ngerti perbankan dan ngerti fikih muamalah. Jadi, bank kadang kesulitan bikin produk baru atau memastikan semuanya sesuai syariah. Sumber daya manusia atau SDM ahli syariah itu masih kurang banget. Memang banyak orang pintar di dunia perbankan, tapi gak semua dari mereka paham fikih muamalah, yaitu ilmu yang dipakai buat menilai suatu transaksi halal, adil, dan sesuai prinsip syariah. Jadi, harus ada kombinasi 2 ilmu sekaligus, keuangan modern ditambah ilmu syariah. Nah, tentang ahli yang punya dua-duanya itu masih sedikit. Makanya kadang bank syariah nggak lama. Misalnya ketika mau ngeluarin jenis pembiayaan baru atau sistem bagi hasil baru, mereka harus konsultasi panjang dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau SDM-nya kurang, otomatis prosesnya makin lama. Nah, keterbatasan SDM ini juga berpengaruh ke layanan nasabah. Kadang ada nasabah yang tanya soal prinsip syariah, tapi pegawai bank nggak bisa jelasin dengan detail. Akhirnya orang semakin bingung dan malah balik lagi ke bank konvensional karena penjelasannya lebih jelas dan langsung. Bahkan di beberapa daerah, bank syariah masih kesulitan merekrut pegawai yang betul-betul menguasai syariah. Akhirnya, bank harus ngadain pelatihan internal terus-menerus yang tentu butuh biaya dan waktu. Jadi, keterbatasan SDM ini bukan cuma masalah internal bank, tapi juga memengaruhi kecepatan perkembangan industri syariah secara keseluruhan. Yang kelima, inovasi teknologi yang masih tertinggal. Selanjutnya adalah teknologi. Di zaman yang serba cepat ini, orang mau semuanya tinggal klik. Mau transfer, tinggal klik. Beli pulsa, tinggal klik. Buka rekening, klik. Bayar belanjaan, klik. Sayangnya, banyak bank syariah belum bisa menyamai kecepatan digitalisasi bank-bank besar konvensional. Apalagi aplikasi mobile banking beberapa bank syariah masih terbatas fiturnya. Mungkin tampilannya belum tentu modern, atau fiturnya cuma buat transfer, cek saldo, sama bayar tagihan. Sementara bank konvensional udah punya fitur-fitur canggih kayak investasi langsung dari aplikasi, pembayaran kris super cepat, pembukaan rekening online tanpa ke cabang, personal fintech management, bahkan pengajuan kredit secara digital. Nah, gap inilah yang jadi tantangan orang zaman sekarang, terutama anak muda milih bank bukan cuma karena prinsipnya, tapi juga
juga karena praktis atau tidak. Ada juga tantangan lain, yaitu teknologi syariah butuh sistem khusus. Setiap transaksi harus sesuai prinsip syariah, jadi sistem digitalnya harus dibuat lebih hati-hati dan kompleks. Makanya pembagian aplikasi juga butuh waktu. Makanya pengembangan aplikasinya juga butuh waktu lebih lama dibanding bank biasa. Belum lagi bank syariah masih butuh modal besar untuk membangun infrastruktur teknologi digital. Bank konvensional yang sudah puluhan tahun berdiri jelas punya modal besar, sedangkan bank syariah sebagian masih berkembang. Namun begitu banyak bank syariah mulai mengejar ketinggalan ini. BSI misalnya, setelah merger, mereka mulai meningkatkan kualitas aplikasi digitalnya dan fitur-fitur barunya sekarang jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya. Ini tanda bahwa inovasi teknologi syariah sebenarnya punya potensi besar, tinggal digenjot lebih cepat aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin semangat, yaitu peluang. Tadi kita udah ngomongin tantangan, tapi sebenarnya dari setiap tantangan itu pasti ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Dan di Indonesia peluang perbankan syariah itu gede banget, bahkan lebih besar dari yang banyak orang bayangkan. Yang pertama, minat masyarakat meningkat. Makin banyak orang Indonesia yang sekarang mulai sadar pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, bukan cuma karena soal agama, tapi juga karena sistem syariah itu dianggap lebih transparan, lebih adil, dan lebih menegangkan hati. Misalnya nih, banyak orang sekarang mikir, aku pengen simpan uang di tempat yang bebas riba dan lebih aman secara prinsip. Atau aku lagi cari sistem pembiayaan yang enggak memberatkan kalau usahaku lagi turun. Nah, generasi muda juga mulai punya minat tinggi terhadap keuangan syariah. Kalau dulu anak muda jarang mikir soal tabungan, deposito, atau investasi. Sekarang mereka lebih peduli sama fintech planning. Banyak yang nyari investasi halal, investasi jangka panjang yang aman, bahkan membeli suku retail dari aplikasi. Jadi tingginya minat masyarakat ini bukan tren musiman, tapi penggeseran cara berpikir. Ini adalah peluang besar buat bank syariah memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia benar-benar serius mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Bentuk dukungannya bukan cuma regulasi, tapi juga strategi nasional yang dibuat khusus untuk memperkuat sektor ini. Salah satunya adalah KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang langsung dikeluar oleh Presiden. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat sektor syariah bukan sekedar alternatif, tapi bagian penting dari masa depan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mempercepat perkembangan industri halal, pariwisata halal, UMKM berbasis syariah, hingga pasar modal syariah. Dukungan ini membuat bank syariah punya fondasi kuat untuk tumbuh lebih cepat. Kalau pemerintah sudah ikut memfasilitasi itu, artinya sektor ini memang punya posisi strategis di masa depan. Yang ketiga, perkembangan fintech syariah. Teknologi itu adalah salah satu peluang paling besar bagi perbankan syariah. Fintech sekarang berkembang super cepat dan fintech syariah juga mulai naik daun. Layanan-layanan digital berbasis syariah sudah mulai muncul di mana-mana.
aplikasi pembayaran digital yang sesuai syariah, pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil, investasi online yang halal, e-wallet syariah, platform donasi dan zakat digital. Dengan adanya teknologi ini, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa harus buka cabang fisik di banyak kota. Masyarakat yang tinggal jauh dari kota besar tetap bisa pakai layanan syariah hanya lewat HP. Generasi muda yang juga makin gampang tertarik karena semuanya praktis dan modern. Disinilah peluang besar terbuka. Kalau bank syariah mampu memaksimalkan digitalisasi, mereka bisa berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang keempat, inovasi produk syariah. Saat ini, produk keuangan syariah makin kreatif dan beragam. Dulu, orang hanya tahu tabungan syariah, tapi sekarang jenis produknya sudah banyak banget. Ada produk tabungan syariah digital, deposito mudharabah, sukuk retail, obligasi syariah, pembiayaan properti syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan UMKM yang fleksibel. Inovasi ini membuat masyarakat punya banyak opsi yang sesuai kebutuhan mereka, gak cuma untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk investasi, dana darurat, bahkan perencanaan masa depan. Apalagi generasi milenial dan Gen Z suka banget dengan hal-hal yang personal dan fleksibel. Bank syariah bisa menjadi produk yang lebih kreatif dan sesuai gaya hidup modern. Misalnya tabungan dengan fitur wakaf, investasi mikro halal, atau pembiayaan usaha rumahan berbasis bagi hasil. Semakin inovasi produknya, semakin besar peluang menarik nasabah baru. Dan yang kelima, potensi besar yang luas. Jangan lupa, Indonesia adalah negara dengan potensi populasi muslim terbesar di dunia. Itu artinya pasar untuk layanan keuangan syariah itu super luas. Bayangin aja, meskipun populasi muslim kita banyak banget, tingkat penetrasi bank syariah masih di bawah 10%. Artinya masih ada jutaan orang yang potensial menjadi nasabah baru. Kalau literasi keuangan terus meningkat, produk makin inovatif dan teknologi makin memudahkan, bank syariah bisa berkembang jauh lebih cepat dari sekarang. Bahkan bukan cuma untuk masyarakat umum, pasar syariah juga potensial untuk pelaku UMKM, anak muda pengusaha, kalangan profesional, hingga masyarakat pedesaan. Dengan pasar sebesar ini, sektor syariah punya kesempatan untuk jadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Contoh kasus nyata UMKM pedesaan mulai beralih ke pembiayaan syariah. Di salah satu daerah di Lombok, banyak pelaku UMKM yang dulunya takut mengambil pinjaman karena bunga kredit dirasa terlalu berat. Mereka merasa terbebani oleh cicilan bulanan yang tetap, bahkan saat usaha lagi sepi. Setelah adanya program pembiayaan mikro syariah berbasis murabah dan mudharabah, banyak pelaku usaha yang mulai berani mengambil modal. Kenapa? Karena sistem lebih adil dan lebih manusiawi. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase. Kalau usahanya turun, pembiayaannya ikut menyesuaikan. Tidak ada bunga tetap, tidak ada tekanan cicilan yang berat. Hasilnya, banyak UMKM di daerah tersebut berkembang pesat, pendapatan mereka meningkat, dan roda ekonomi jadi lebih hidup. Ini bukti bahwa pasar syariah di Indonesia sekalipun sangat potensial, asalkan produknya mudah dipahami dan sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh kasus
nyata kedua, generasi Z serbu sukuk retail. Ketika pemerintah mengeluarkan sukuk retail syariah atau SRI lewat aplikasi digital, penjualan dari kalangan anak muda melonjak drastis. Banyak banget Gen Z yang baru pertama kali investasi justru memilih investasi syariah karena halal, aman, dijamin pemerintah, modal mulai dari 1 juta bisa dibeli lewat HP. Ini buktinya nyata bahwa anak muda sekarang sadar pentingnya keuangan syariah. Mereka bukan cuma ikut tren, tapi benar-benar memulai perjalanan finansial yang halal dan aman. Bank syariah bisa memanfaatkan momen ini buat tarik generasi muda sebagai nasabah jangka panjang. Intinya, potensi pasar syariah di Indonesia itu besar banget. Bahkan bisa dibilang raksasa tidur yang tinggi dibangunkan. Kalau literasi meningkat, produk makin kreatif, layanan digital makin canggih, dan bank syariah bisa masuk sampai ke daerah-daerah, maka sektor ini bisa jadi lokomotif ekonomi nasional. Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini terus mikir, terus aku ngapain peduli sama bank syariah? Kan aku cuma pakai bank buat nabung dan transfer doang. Nah, justru itu dia. Karena hampir setiap hari kita bersentuhan sama dunia keuangan. Mau itu nabung, belanja, bayar sesuatu, bahkan sekedar top up e-wallet. Dan dunia keuangan itu berkembang terus. Salah satu yang lagi naik banget adalah perbankan syariah. Kita harus peduli karena bank syariah bukan cuma soal agama, tapi tentang sistem ekonomi yang lebih adil, lebih ramah, dan lebih stabil dalam jangka panjang. Sistem syariah itu harus menghindari riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Di tengah dunia yang lagi banyak krisis, model keuangan seperti ini dibutuhkan banget. Dan ingat, kitalah generasi yang bakal meneruskan ekonomi Indonesia. Kalau kita nggak ngerti sekarang, kita bakal ketinggalan nanti. Jadi, yang pertama, karena ekonomi syariah sedang tumbuh cepat. Nah, ini contoh kasus nyata. Bisa dibilang ini adalah salah satu industri yang paling cepat berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan menariknya pertumbuhan banyak dipicu oleh generasi muda. Contoh nyatanya, penjualan sukuk retail banyak banget dibeli oleh anak muda usia 18 sampai 30 tahun lewat aplikasi digital. Bahkan beberapa aplikasi investasi sampai penuh karena jumlah pembelinya membludak. Artinya apa? Generasi kita sudah mulai sadar, aku pengen investasi halal, terjamin, dan aman. Kalau trennya kayak gini terus, beberapa tahun lagi Indonesia bisa jadi pusat investasi syariah terbesar di Asia. Jadi penting banget buat kita ngerti sistemnya dari sekarang. Yang kedua, karena perusahaan dan tempat kerja mulai cari SDM paham syariah. Sekarang banyak banget perusahaan cari karyawan yang ngerti ekonomi syariah. Bukan cuma bank syariah aja, bahkan bank konvensional yang punya unit syariah, perusahaan fintech syariah, marketplace, zakat atau wakaf digital, startup UMKM berbasis sebagai hasil lembaga investasi halal, semuanya butuh anak muda yang paham dasar-dasar keuangan syariah. Contoh nyata, ada banyak lowongan di BSI, di BPRS, dan fintech syariah yang mensyaratkan memahami prinsip syariah. Nah,
Kalau kita udah ngerti dari sekarang, itu nilai plus gede banget buat masa depan. Bayangin aja ketika teman-teman lain bingung soal riba, mudaharaba, atau kamu udah paham semua, otomatis kamu punya peluang kerja lebih luas. Yang ketiga, karena banyak UMKM yang pindah ke sistem syariah. Ini contoh nyata yang kerasa banget di lapangan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang usaha kecil, takut ambil pinjaman konvensional karena bunga yang tinggi dan cicilan tetap setiap bulan. Nah, ketika mereka dikenalkan dengan sistem pembiayaan syariah yang pakai bagi hasil, mereka jadi lebih tenang dan berani ambil modal. Contohnya di Lombok, Makassar, dan Sumatera Barat, banyak UMKM yang awalnya kesulitan modal jadi berkembang setelah ikut pembiayaan syariah. Mereka bilang cicilan lebih adil, lebih fleksibel, dan terasa manusiawi. Kita sebagai generasi muda harus tahu hal ini supaya nanti kalau punya usaha sendiri, kita bisa pilih sistem yang paling aman dan sesuai prinsip. Yang keempat, karena sistem syariah lebih stabil saat ekonomi lagi krisis. Ini penting banget, tapi sering dilupain. Sistem syariah itu tujuannya menghindari transaksi tinggi risiko dan menghindari bunga yang memberikan. Makanya ketika ekonomi lagi guncang, bank syariah cenderung lebih stabil. Contoh nyatanya, waktu pandemi COVID-19, banyak bank konvensional yang terganggu karena kredit macet naik drastis. Sementara bank syariah relatif lebih stabil karena sistemnya berbagi risiko. Jadi, kalau kita mau masa depan keuangan yang lebih aman, ya kita perlu peduli pada sistem syariah ini. Dan yang kelima, karena banyak negara maju juga mengembangkan keuangan syariah. Ini yang sering gak disangka orang. Keuangan syariah itu bukan cuma dipakai di negara muslim, bahkan di negara maju seperti Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, Korea Selatan punya bank atau produk syariah. Contoh paling terkenal, Inggris punya lebih dari 20 lembaga keuangan syariah dan mereka jual sukuk obligasi syariah sejak 2014. Kalau negara non-muslim aja percaya dan mau memakai sistem syariah, apa alasan kita untuk nggak peduli? Dan yang keenam, karena kita sendiri nggak akan belanja, nabung, berinvestasi, dan bangun masa depan. Pada akhirnya, kita semua kembali ke diri kita masing-masing. Kita yang nanti buka rekening, ambil KPR, ambil pembiayaan usaha, nabung buat masa depan, investasi jangka panjang, bangun bisnis, bantu keluarga, dan pilihan sistem yang kita gunakan akan memengaruhi ketenangan dan keamanan jangka panjang keuangan kita. Kalau kita ngerti sistem syariah sekarang, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik nanti. Kita harus peduli karena perbankan syariah adalah masa depan ekonomi Indonesia. Generasi muda adalah motor penggeraknya, peluang kerja sangat besar, UMKM terbantu, sistem syariah, negara maju aja pakai sistem ini. Kita sendiri yang akan butuh keuangan yang aman dan halal. Oke teman-teman, itu dia pembahasan santai kita tentang tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi punya gambaran yang lebih jelas bahwa perbankan syariah itu bukan cuma sesuatu yang rumit atau jauh dari kehidupan kita. Justru ini adalah bagian penting dari masa depan ekonomi yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih stabil. Kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang cepat, gaya hidup berubah, dan kebutuhan finansial makin kompleks. Dengan semua perubahan ini, memahami sistem keuangan syariah bisa jadi bekal berharga buat kita semua, entah buat kuliah, kerja, bisnis, atau sekedar mengatur uang pribadi.
karena pada akhirnya kita sendiri yang akan menentukan akan pakai sistem keuangan seperti apa untuk membangun masa depan kita. Semoga video yang aku buat ini bisa membantu banget untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak sampai akhir, dan sudah meluangkan waktu buat belajar bareng. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Windy M. Jabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.